tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tinggal di dalam Kristus. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa ketika kita percaya dan memberi diri kita dibaptis ke dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus. Di dalam diri Kristus, kita dapat memperoleh dan menikmati semua kekayaan Allah yang ada di dalam Dia. Untuk menjaga kedudukan kita di dalam diri Kristus ini, dan untuk dapat tetap menikmati semua kekayaan dan kelimpahannya, kita harus tinggal menetap di dalam Dia, tinggal di dalam diri Kristus. Saudara-saudari, sesungguhnya apa makna kita tinggal di dalam diri Kristus? Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2-3, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kutipan ayat di atas memberitahu kita bahwa tinggal di dalam Kristus adalah perihal bersekutu dengan Kristus. Pemberitaan para rasul tentang hidup kekal kepada kita memungkinkan kita memiliki persekutuan dengan para rasul. Dan persekutuan para rasul adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan kata lain, hidup kekal yaitu hidup Allah di dalam Kristus, yang juga adalah Kristus sendiri sebagai hayat, bisa membawakan suatu persekutuan kepada kita, agar kita dapat bersekutu tidak hanya dengan para rasul, tetapi juga dengan Allah dan dengan Kristus. Persekutuan ini adalah aliran hayat Allah di dalam kita, membuat kita memiliki persekutuan dengan Allah dan Kristus, untuk berbagian dalam segala hakiki Allah dan diri Kristus. Memiliki persekutuan dengan Allah dan Kristus yang sedemikian, sebenarnya adalah tinggal di dalam diri Kristus. Saudara-saudari, puji Tuhan. Perkara tinggal di dalam Kristus ini adalah perkara kita bersekutu dengan diri Kristus. Kapan kita dapat bersekutu dengan Dia? Sesungguhnya setiap saat, setiap waktu, kita bisa terus-menerus bersekutu dengan Kristus. Karena hayat di dalam kita adalah hayat yang membuat kita memiliki persekutuan dengannya. Banyak orang mengira perkara tinggal di dalam Kristus adalah perkara jadwal. Kalau pada hari Minggu kita beribadah, itulah saat kita tinggal di dalam Kristus. Atau waktu kita sedang pelayanan, itulah kita tinggal di dalam diri Kristus. Itu tidak cukup. Sesungguhnya kita dapat kapan saja, di mana saja, dan bahkan situasi apapun, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Bukan hanya pada waktu ibadah atau dalam pelayanan, bahkan dalam kondisi apapun yang menimpa kehidupan kita sehari-hari, kita harus tetap belajar tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan memperoleh 3 hal atau 3 perkara yang sangat berharga. 1 Yohanes 1 ayat 5-6 mengatakan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Perkara pertama, bila kita memiliki persekutuan dengan Allah yang adalah terang, persekutuan itu akan membawa kita ke dalam terang Allah, sehingga kita diterangi dan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 7-9 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perkara kedua adalah kita boleh mengaku dosa dan dibersihkan.
Jika kita mengakui dosa-dosa kita di dalam terang Allah, Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita tidak mengakui dosa-dosa kita, sehingga kita dibersihkan, dosa-dosa kita bisa memutuskan persekutuan kita dengan Allah dan dengan Kristus. Sampai kita mengakui dosa-dosa kita dan kita dibersihkan, barulah persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan Kristus dapat terpulihkan kembali. Maka kita dapat kembali tinggal dan menetap di dalam Kristus tanpa sekatan apapun. Perkara ketiga tercatat di dalam Kolose 2 ayat 19. Bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Kita memperoleh pertumbuhan dalam hayat. Dengan tinggal di dalam Kristus, bersekutu dengannya, hayat di dalam kita akan semakin bertumbuh. Sampai kita mencapai pertumbuhan hayat Allah dalam kedewasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Berkat yang sejati adalah Engkau sendiri tinggal di dalam kami, dan Kau menjadi hayat kami. Terima kasih di dalam Kristus adalah terang. Terima kasih di dalam Kristus kami boleh saling mengaku dosa kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam hayat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.